Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Medina Handayani, mahasiswa dari Prodi Manajemen Dakwah. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi pada mata kuliah dasar-dasar manajemen Islam dengan judul fungsi manajemen controlling atau fungsi manajemen pengendalian. Fungsi manajemen pengendalian atau fungsi manajemen controlling merupakan fungsi dalam manajemen yang terakhir setelah fungsi manajemen perencanaan, organisasi, dan pelaksanaan. Fungsi manajemen controlling atau fungsi manajemen pengendalian berfungsi untuk menilai apakah suatu pekerjaan sudah mencapai target atau belum. Fungsi controlling sangat penting untuk dilakukan karena fungsi ini akan menentukan apakah kualitas dari sesuatu itu terjaga atau tidak, baik atau tidak. Dengan controlling kita tahu hal-hal apa saja yang perlu dibenahi sehingga meningkatkan kualitas atau mutu. Adapun aktivitas yang dilakukan dalam fungsi manajemen pengendalian atau fungsi manajemen controlling yaitu yang pertama, melakukan evaluasi secara mendalam. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan itu sudah mencapai target atau belum, yaitu dengan cara menentukan indikator atau standar khusus yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang kedua, apabila terjadi penyimpangan atau penurunan mutu, maka akan segera dilakukan perbaikan, koreksi atau klarifikasi guna untuk menjaga kepercayaan konsumen. Dan yang terakhir, jika ada masalah maka akan diberikan alternatif atau solusi yang dapat diterima untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek-aspek yang mempengaruhi fungsi manajemen pengendalian atau fungsi manajemen controlling. Tentunya ada saja hal-hal atau aspek-aspek yang harus dilakukan supaya fungsi manajemen pengendalian dapat berjalan baik dan efektif. Yang lain yang pertama ada routing atau jalur, yang dimana pemimpin harus menentukan jalur atau cara yang baik dan efektif sehingga meminimalisir suatu kesalahan. Dan yang kedua ada scheduling atau penjadwalan. Pemimpin harus menentukan deadline waktu yang masuk akal, tidak terlalu cepat, tidak juga terlalu lambat, sehingga waktu yang dibutuhkan bisa seefektif mungkin. Dan yang ketiga ada dispatching atau perintah untuk pelaksanaan, yang dimana maksud di sini yaitu perintah dari atasan untuk pelaksanaan pekerjaan dengan tujuan agar bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Dan tentunya kita bisa mengetahui pihak mana yang akan bertanggung jawab. Dan yang terakhir ada follow up atau tindak lanjut, yang dimana pemimpin harus tahu ketika ada kesalahan yang terjadi, dia harus mencari solusi atas permasalahan tersebut. Jadi pemimpin tidak hanya menyalahkan bawahan tetapi juga memberikan solusi yang konkret kepada bawahannya dan memberikan petunjuk atas problem atau masalah yang dihadapi. Jadi tujuan dari fungsi manajemen pengendalian atau fungsi manajemen controlling sudah jelas, yaitu untuk memastikan apakah suatu pekerjaan itu sudah sesuai dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, itulah tadi sedikit presentasi saya tentang fungsi manajemen pengendalian atau fungsi manajemen controlling, yang dimana fungsi ini sangat berperan penting dalam sebuah manajemen karena kita dapat melihat kualitas dari suatu pekerjaan dalam kegiatan manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.